Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laurentius Rapalewar, guru mata pelajaran matematika di SMPK Santo Antonius Boganatar, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG Piloting 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4R125100261. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja pada kelas 7 materi bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Siap berdiri salah. Selamat pagi Pak teman-teman. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang mau berdoa di sini? Saya Pak. Oke, silakan kita semua berdiri. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. malaikat Allah, Tuhan Israel, Tuhan Tuhan, untuk melindungi aku dari Santo Antonius, doakan kami. dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak cek dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Jesse bisa memimpin kita dalam sebuah lagu wajib nasional. bisa Pak. Silakan. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya paling makmur Santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Sebelum melanjutkan pembelajaran bilangan bulat, kita lihat bersama-sama tujuan dari mempelajari bilangan bulat. Semuanya bisa lihat di papan ya? Bisa? Di sini Pak minta satu orang bisa membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Retna bisa membacanya. 1. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. 2. Memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 3. Menyelesaikan masalah dan yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jelas? Jelas. Kita lihat dulu, pada siapkan 2 video pengantar ya. Video pengantar tentang bilangan bulat dan bilangan bulat dan cara mengurutkannya. Di sekolah yang baru kalian sudah belajar itu materinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat nanti sampai yang ke-11 yaitu FPP dan KPK. Oke, nah kita akan coba. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, nah kalian pernah nggak berkunjung ke salah satu negara yang terkenal itu, yaitu negara Inggris. Nah, negara ini punya 4 musim. Di antaranya adalah musim panas dan juga musim dingin. Nah, ketika musim panas, suhunya itu bisa sampai 40 yang lebih. Nah, kemudian ketika musim dingin, suhunya bisa minus di sini.
pelajari adalah pengertian bilangan bulat. Itu dulu adik-adik pembahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu video pertama ya. Kita masuk ke video yang kedua, video pembelajaran yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang bilangan bulat. Kita tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan juga negatif. Nah, waktu SD, kalian pasti sudah diajarkan tentang cara menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulat. Kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat positif, itu biasanya mudah ya. Tapi kalau sudah ada bilangan negatif, baru kita sering menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, Pak Beni mau memperkuat kembali pemahaman kita dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan dulu. Kalau tandanya sama, maka jumlahkan aja angkanya. Lalu tandanya nanti mengikuti soal. Contohnya gini, 3 ditambah 7. Ini kan penjumlahan. Keduanya memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Berarti langsung jumlahkan aja. Hasilnya adalah 10 kan. Tandanya ya tetap positif, karena di soal ini semuanya positif. Contoh lagi, negatif 3 ditambah negatif 7. Ini juga penjumlahan, tandanya juga sama-sama negatif. Berarti angkanya langsung jumlahkan aja. 3 tambah 7 ya 10 kan. Tapi karena di soal tandanya negatif, maka jawaban akhirnya kita kasih tanda negatif juga. Gitu ya. Next, gimana kalau tandanya beda? Nah, kalau tandanya beda, cari selisih angkanya. Nanti hasil akhirnya mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya, negatif 2 ditambah 7. Ini kan tandanya beda. Berarti kita cari selisih angkanya. 7 dikurang 3, hasilnya kan 4. Terus, karena bilangan yang besar positif, maka hasil akhirnya tetap positif. Contoh lagi, 3 ditambah negatif 7. Ini tandanya juga beda. Berarti kita cari selisihnya juga. 7 kurang 3 kan 4. Karena bilangan yang besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Gitu ya, pahami ini baik-baik sebelum kita membahas pengurangannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita lakukan dengan cara mengubah proses pengurangan itu menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Contohnya, 3 kurang 7. Ini kan sama dengan 3 ditambah negatif 7. Sekarang udah jadi proses penjumlahan kan? Nah, di proses penjumlahan tadi, kita udah belajar. Kalau tandanya beda, maka kita cari selisihnya dulu. 7 kurang 3 kan 4. Terus karena bilangannya besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Jadi 3 kurang 7 hasilnya adalah negatif 4. Satu lagi, misalnya negatif 3 dikurang 7. Ini kan sama dengan negatif 3 ditambah negatif 7. Ini jadi bentuk penjumlahan dengan tanda yang sama-sama negatif. Berarti angkanya tinggal dijumlahkan. Jadi 10 kan? Tandanya ikut negatif, gitu ya. Next, kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya, 3 dikurang negatif 7. Ini kan ada pengurangan ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi 3 ditambah 7. Gampang ya, hasilnya adalah 10. Satu lagi deh, misalnya negatif 3 dikurang negatif 7. Ini juga bentuknya ada pengurangan ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi negatif 3 ditambah 7. Sama kayak penjumlahan tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, by the way, rumus-rumus ini sudah Pak Beni buktikan dengan menggunakan garis bilangan dan hasilnya akurat. Kalau kalian membuktikan sendiri, monggo ya, supaya lebih yakin. Nanti makin sering kalian latihan, rumus-rumus ini juga akan dengan sendirinya kalian kuasai. So, keep trying guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalkan kita mau menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Kita mulai dari yang kiri dulu ya.
Ini ada negatif 25 ditambah 100. Sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi, kalau ada penjumlahan yang beda tanda, berarti kita cari selisih keduanya. Berarti kan 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75. Karena angka yang besar positif, maka hasilnya adalah tetap 75, positif ya. Tapi guys, kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, kalian boleh tukar posisi angkanya. Jadi kayak gini, ini kan 100-nya positif, so kita tulis 100 dulu. Nah 25-nya negatif, jadi kita tulis negatif 25, seperti ini. So jadinya 100 dikurang 25 kan, hasilnya sama aja, 75 juga. Nah proses menukar posisi ini disebut sifat komutatif. Semoga bisa dipahami. Nah sekarang giliran kalian ya, silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itu videonya. Video yang kedua. Semuanya sudah melihat videonya. Ada dua video tadi. Yang pertama tentang pengertian bilangan bulat, kemudian yang kedua, yang pertama tadi pengertian bilangan bulat, kemudian mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita semua melebur ke kelompok masing-masing sesuai dengan yang sudah dibagikan seperti minggu yang kemarin ya. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan melebur ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di situ. Di sini. Kelompok 1. Silakan putar mejanya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ ya. Ya, oke baik. Semua sudah di kelompok masing-masing. Sekarang saya akan bagikan LKPD untuk didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Di LKPD ada penjelasan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaan LKPD, diskusi kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2. Oke. Sekarang untuk LKPD-nya, silakan berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Jawabannya bisa diisi di sini. Paham? Oke, silakan berdiskusi, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya. Diskusi kelompok.
Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah? Siap presentasi? Kelompok 3 siap presentasi? Siap kan? Selanjutnya kita bersiap-siap untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Oke, mulai dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan bisa mengambil posisi di depan. Semua anggota di depan ya. Silakan maju ke depan. Kemudian kita yang di bawah kita menyimak laporan dari teman kelompok 3. Kita ada ke sini. Siapa yang moderator? Siapa yang melaporkan? Oke. Bismillah. Oke, mantap. Dolphy di sini. Semangat ya. Silakan mulai. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh teman saya, Neni. Kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Berikut penjelasan. Urutkan kota-kota tersebut dari yang memiliki suhu paling sejuk hingga suhu yang paling panas. Yang memiliki suhu yang paling sejuk adalah 17 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, 31 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus. Jadi kembali kita semua lihat soalnya. Di situ ada tabel ya. Soal ada tabel. Nah, kemudian pertanyaannya disuruh mengurutkan kota dari yang suhu paling sejuk sampai dengan suhu yang paling panas. Mereka menjawabnya dengan baik. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk kelompok 2. Oke, silakan mulai. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut hasil kerja kami akan dibacakan oleh teman kami Tania. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Soalnya dulu, Adik. Pertanyaannya, berapakah selisih suhu antara kota terpanas dan kota tersejuk dalam catatan Pak Unko? Selisih suhu kota terpanas dan tersejuk. Suhu terpanas yaitu dalam muka 32 derajat Celcius. Suhu tersejuk yaitu di Jawa 17 derajat Celcius. Selisih suhu. Suhu terpanas dikurang suhu tersejuk. Suhu terpanas yaitu 32 dikurang suhu tersejuk yaitu 17 sama dengan 15. Jadi selisih suhunya adalah 15 derajat Celcius. Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Satu di sana. Oke, silakan bertanya, Dirga. Apakah teman-teman dari kelompok 2 bisa menjelaskan kembali suhu di malam hari? Jadi suhu malam hari di Jawa itu suhu awalnya 17 derajat Celcius. Suhunya menurun menjadi 9 derajat Celcius dan artinya dikurang 9. Jadi suhu malam yaitu suhu awal dikurang perubahan suhu yang turun yaitu 17 dikurang 9 sama dengan 8. Jadi suhu di Jawa pada malam hari adalah 8 derajat Celcius. Bagaimana, kelas? Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kembali ke atas. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk maju
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Berikut hasil diskusi kerja kami akan dipaparkan oleh teman saya Nilda. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, Pak Niko memiliki hipotesis dugaan awal bahwa setiap kenaikan ketinggian sekitar 100 meter, suhu akan turun sekitar 1 derajat Celcius. Jika suhu di lautan buka 5 meter derajat permukaan laut adalah 32 derajat Celcius. Perkiraan berapa suhu di ND25 menurut hipotesis Pak Niko? Bandingkan hasil pikiranmu dengan data suhu ND yang sebenarnya 29 derajat Celcius. Apakah hipotesis Pak Niko mendekati kenyataan? Suhu perkiraan 31,8 derajat Celcius. Suhu sebenarnya di ND 29 derajat Celcius. Kesimpulannya, hipotesis Pak Niko tidak terlalu mendekati kenyataan untuk kasus lalat buka ke ND. Perkiraan suhunya 31,8 derajat Celcius masih cukup jauh dari suhu sebenarnya 29 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa selain ketinggian, ada faktor lain yang mempengaruhi suhu di atas di suatu lokasi. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekarang setelah silakan dulu. Oke, baik. Nah, sekarang setelah kita mendengar presentasi dari kelompok, kita mendengar presentasi dari setiap kelompok masing-masing. Sekarang saatnya kita merangkum hasil diskusi dari kelompok tetangga. Oke, kita saling menukar jawaban ya. Nah, soalnya semuanya sudah ada di meja masing-masing. Sekarang kita cukup menuliskan hasilnya. Bisa paham? Sudah? Nah, silakan kembalikan ke sana. Ambil bukunya. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke. Oh, sudah. Nah, sekarang setelah merangkum, kalian kamu sudah jenuh semua. Kita berdiri satu SU. Semuanya berdiri. Satu orang pimpin kita speakingnya. Siapa yang mau pimpin? Jesse. Oke, mulai. Tepuk ya. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Oke. Masih semangat ya? Masih semangat? Kalau masih semangat sekarang, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Pak minta satu orang refleksi dulu, sampaikan dia punya pesan, kesan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau melakukan refleksi? Rina bisa? Mau? Mau refleksi kan? Oke, kita dengar siapa? Teman kita Tania. Boleh berdiri Tania? Perkenalkan. Baik, saya merasa senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini karena saya dapat mengetahui lebih banyak tentang bilangan bulat dan cara menentukan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Satu orang lagi Pak Min. Siapa akan Pak minta satu dari siapa? Ando? Stanley boleh? Pak Sinta? Nah, silakan menyampaikan
dan kesempatan kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Stanley. Dan lanjut. Saya merasa senang karena ini hari saya dapat belajar dengan lebih baik. Terima kasih. Sekarang kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing untuk kuis. Oke, sekarang Pak bagikan link di grup WA. Ini linknya yang ini. Soal kuisnya ada 10 nomor. Soal kuisnya berbentuk pilihan ganda. Oke. Bisa mulai? Bisa? Oke. Silakan klik linknya. Nama lengkap. Masukkan nama lengkap di link yang sudah terbuka. Nah, setelah kuis, silakan kasih logout. The Bluetooth device is ready to pair. Silakan kembali. Sudah? Sudah semuanya sudah? Nah, sekarang ada tugas di halaman 13 ya ini. Nanti difoto ya. Selesai ini difoto tugasnya di halaman 13 nomor 1, 2 dan 3. Difoto saja, satu orang foto, kirim di grup WA. Sudah? Sudah? Sudah. Kita bangkit berdiri untuk ice breathing 1 kali lagi. Supaya simpan dulu HP-nya. Oke, kunci HP-nya. Kita ice breathing 1 kali lagi. Nah, Jesse bisa pimpin ice breathing di depan. Silakan. Oke, teman-teman kita perhatikan Jesse. Tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, kembalikan dulu. Terima kasih banyak, kita foto 1 kali lagi. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Semuanya kita berdiri dulu. Siapa yang doa penutup? Siapa yang mau? Oke. Silakan berdoa. Oke, dari situ saja. Ya. Para teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk dalam dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, berterima kasih. Terima kasih banyak Pak dan teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk kita semua. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.